Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dan kuasai hati dan pikiran kami. Mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Hamba berdoa mohon kuasa dalam nama Yesus. Amin. Renungan hari ini berjudul Pesan tahun 1888 bagian kedua. Ayat inti Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita melanjutkan bagian yang kita tinggalkan kemarin, yang tidak diragukan lagi merupakan salah satu ringkasan terbaik mengenai pentingnya pekabaran Jones dan Wagoner pada tahun 1888. Pesan Injil kasih karunia-Nya harus diberikan kepada gereja dengan garis-garis yang jelas dan tegas, agar dunia tidak lagi mengatakan bahwa umat gereja Masedonia ke-7 berbicara tentang hukum dan hukum saja, tetapi tidak mengajarkan atau percaya kepada Kristus. Keampuhan darah Kristus harus disampaikan kepada umat dengan kesegaran dan kuasa, agar iman mereka dapat berpegang pada jasa-jasanya. Seperti imam besar memercikkan darah hangat di atas tutup pendamaian, sementara awan dupa yang harum naik ke hadapan Allah, demikian pula, sementara kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon keampuhan darah penebusan Kristus, doa-doa kita harus naik ke surga, harum dengan jasa-jasa karakter juru selamat kita. Meskipun kita tidak layak, kita harus selalu ingat bahwa ada satu pribadi yang dapat menghapus dosa dan menyelamatkan orang berdosa. Setiap dosa yang diakui di hadapan Allah dengan hati yang menyesal akan dihapuskannya. Iman ini adalah kehidupan gereja. Kecuali jika ia menjadikan sepanjang hidupnya suatu tujuan untuk memandang juru selamat yang ditinggikan, dan dengan iman menerima jasa-jasa yang menjadi hak istimewanya untuk dimiliki, orang berdosa tidak dapat diselamatkan, sebagaimana Petrus tidak dapat berjalan di atas air kecuali ia terus memandang Yesus dengan iman. Sekarang, sudah pasti menjadi tujuan iblis untuk mengaburkan pandangan terhadap Yesus dan menuntun manusia untuk memandang kepada manusia, percaya kepada manusia, dan dididik untuk mengharapkan pertolongan dari manusia. Selama bertahun-tahun gereja telah memandang kepada manusia dan mengharapkan banyak dari manusia, tetapi tidak memandang kepada Yesus, yang kepadanya harapan kita akan kehidupan kekal berpusat. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kepada hamba-hambanya suatu kesaksian yang menyampaikan kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus, yang merupakan pekabaran malaikat ketiga dalam garis-garis yang jelas dan tegas. Inilah kesaksian yang harus disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Kesaksian ini menyampaikan hukum dan Injil, mengikat keduanya menjadi satu kesatuan yang sempurna. Fokus yang paling menonjol dari pekabaran tahun 1888 adalah meninggikan Yesus. Namun, perlu kita pahami bahwa meninggikan Yesus bukan berarti merendahkan atau menyingkirkan hukum Allah. Justru, hukum dan Injil diikat menjadi satu kesatuan yang sempurna di dalam Kristus. Biarlah Yesus benar-benar menjadi juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus menolong kita memahami firman yang kita sudah baca dan renungkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang mengucap syukur untuk keajaiban kasih karunia-Mu yang dinyatakan bagi kami. Bahkan penyertaan sempurna kami rasakan, sehingga kami boleh memiliki waktu saat ini untuk kembali belajar firman-Mu. Tuhan, Engkau kiranya menolong kami, agar kami terus meninggikan Engkau di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, dalam waktu santai kami, dan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah kiranya Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami, dan terus memandang kami, sehingga kami akan senantiasa memandang Engkau satu-satunya yang telah menyelamatkan kami. Tolonglah kami yang lemah ini untuk selalu percaya hanya kepada kebenaran firman-Mu. Kiranya karya kami hari ini Engkau akan berkati,
dan sukses kami raih. Hamba serahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jadikan mereka anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang hanya berserah penuh hanya kepadamu, bergantung seutuhnya kepada jasa penebusan-Mu. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan mohon berkat. Amin.